Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'da. Anak-anak yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ananda sekalian sudah mendengarkan tentang lingkungan sekolah kita yang disampaikan oleh kepala sekolah kita Ustaz Suhanta Hafizallahu taala. Kemudian sudah juga kenal dengan guru-gurunya. Insyaallah hari ini di materi kedua pengenalan lingkungan sekolah adalah tentang kurikulum yang digunakan oleh SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru. Anak-anak yang Ustaz cintai karena Allah, kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak sayang. Sebelum Ustaz menyampaikan materi tentang kurikulum SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru, izinkan terlebih dahulu Ustaz memperkenalkan diri. Nama Ustaz adalah Dodi Putra, biasa disapa di sekolah adalah Ustaz Dodi, diamanahkan sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ananda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah luruskan niat ananda ketika masuk ke SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ananda sekalian ketika menuntut ilmu di SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru selalu dimudahkan oleh Allah dan diberkahinya. Amin. Baik ananda kelas 7 SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru, kita masuk ke materi tentang kurikulum SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru. Sekolah yang beralamat di Jalan Marsad Sejahtera ini menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum kekhasan sekolah. Kurikulum nasional yang kita gunakan adalah kurikulum 2013. Sebelum itu, kita harus tahu apa sebenarnya visi tujuan SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru. Baik.
Visi SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru adalah terwujudnya warga SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru yang islami dan berprestasi. Untuk mencapai visi ini ada 8 misi kita. Yang pertama adalah menanamkan dasar-dasar akidah yang benar berbasis tasfiyah, pemurnian, dan tarbiyah, pembinaan. Yang kedua, misi kita adalah mengintegrasikan adab-adab Islami dan pendidikan penguatan karakter ke dalam mata pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya guru dan karyawan. Yang keempat, menerapkan dan membiasakan warga sekolah menggunakan bahasa Arab dan Inggris setiap hari di sekolah. Yang kelima, memotivasi warga sekolah untuk senantiasa membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, melaksanakan proses belajar mengajar yang interaktif dan menarik sehingga menumbuhkan semangat peserta didik dalam belajar. Kemudian yang ketujuh, misi kita adalah melakukan pembinaan minat dan bakat peserta didik secara intensif dan terprogram. Dan yang kedelapan, menerapkan budaya literasi dan wawasan adiwiyata bagi warga sekolah. Adapun tujuan SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru adalah yang pertama, warga sekolah memiliki akidah yang benar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Yang kedua, warga sekolah memiliki hafalan Al-Quran minimal 4 juz. Jadi insyaallah setelah tamat dari sini, Ananda memiliki minimal hafal 4 juz, yakni juz 30, juz 29, juz 28, dan juz 1. Ini semua akan tercapai jika Ananda memiliki niat yang ikhlas karena Allah dan kesungguhan dalam menghafal Al-Quran. Kita telah menyiapkan berbagai program untuk mencapai target tersebut. Target 4 juz ini adalah untuk kelas 7, targetnya 1,5 juz, yaitu juz 30 dan setengah dari juz 29. Dan ketika naik ke kelas 8, targetnya adalah setengah lagi juz 29 ditambah dengan juz 28. Namun tetap mempertahankan hafalan di kelas 7. Kemudian ketika naik lagi nanti ke kelas 9, targetnya adalah juz 1. Dan tetap mempertahankan 3 juz yang telah dihafal baik di kelas 7 maupun di kelas 8. Jadi totalnya 4 juz minimal. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha kita ini. Yang kedua, program yang kita lakukan untuk mencapai target ini adalah ada guru
penasihat akhlak atau yang kita singkat dengan guru PA. Salah satu tugas guru PA adalah menerima setoran hafalan 3 baris. Konsepnya adalah Ananda menghafal Al-Quran di malam hari di rumah atau di subuh hari, kemudian pagi harinya disetorkan kepada guru PA. Ini kalau kondisi kita normal, maka kegiatan belajar kita di sekolah dimulai pukul 7.00 sampai 7.20. Ini untuk setoran hafalan 3 baris. Nah, setiap guru PA dia akan membimbing sebanyak 16 orang anak, didampingi 2 orang asisten dari kelas 8 atau kelas 9 yang telah mendapat rekomendasi dari guru Al-Quran sebagai asisten menerima setoran 3 baris. Hafalan setoran 3 baris ini menjadi syarat untuk Ananda mengikuti pelajaran di dalam kelas. Jadi Ananda tidak boleh ikut pembelajaran selanjutnya sampai Ananda selesai menyetorkan 3 baris ini kepada guru PA-nya. Nah, karena semester ini kita belajar daring, setoran 3 baris ini insyaallah dilakukan secara online, ya, secara via telepon atau via Zoom atau rekaman, tergantung kesepakatan antara Ananda dengan guru PA-nya. Nah, setorannya bisa juga dilakukan di pagi hari sebelum pembelajaran atau di siang harinya setelah pembelajaran formalnya selesai. Kemudian tujuan kita yang ketiga adalah warga sekolah hafal matan hadis arba'in An-Nawawi. Di dalam hadis ini ada terdapat 42 hadis. Tamat dari sini target kita Ananda bisa hafal matan hadis ini yang membuat pokok-pokok agama kita. Kemudian yang keempat, tujuan kita adalah warga sekolah menghafal dan mengamalkan adab-adab Islami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, warga sekolah mampu berbahasa Arab dan Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pembelajaran normal, kegiatan di sekolah kita, sebelum pukul 7 anak-anak sudah datang ke sekolah, itu disambut di halaman sekolah. Kemudian ustadz yang mengajar bahasa Arab akan mengulang-ulang mufradat atau kosakata bahasa Arab setiap hari sampai pukul 7.00. Kemudian sebelum zuhur atau istirahat yang kedua setelah makan, itu selama 20 menit dilaksanakan program bahasa Arab. Di samping juga 1 jam pelajaran di kelas. Ini setiap hari 20 menit program bahasa Arab sebelum zuhur atau sebelum Jumat. Begitu juga bahasa Inggris setelah sholat asar atau sebelum sholat asar, tergantung waktu sholat, kadang-kadang cepat masuknya, kadang lambat. Ini juga dilaksanakan program bahasa Inggris selama 20 menit setiap hari. Di samping pembelajaran wajib di kelasnya 4 jam sepekan. Nah, dengan program-program ini kita harapkan warga sekolah mampu berbahasa Arab dan Inggris dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita ini. Di samping Ananda, guru-guru juga belajar berbahasa Arab dan Inggris sekali dalam sepekan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mereka bagi ustaz-ustaz yang bukan mengajar bahasa Arab dan bahasa Inggris.
Kemudian yang keenam, tujuan kita adalah warga sekolah rutin melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Di sini kita selalu memantau anak-anak kita ibadahnya, seperti sholat 5 waktu. Ini kita anjurkan, kita pantau dan kita anjurkan untuk sholat di masjid, ya, karena itu perintah agama kita dan itu dimonitoring oleh guru PA. Kemudian tujuan kita yang ketiga adalah juara MHQ, ya, tingkat kota, provinsi dan nasional. Kemudian yang kedelapan, tujuan kita adalah juara Olimpiade Sains Nasional OSN, baik tingkat kota, provinsi dan nasional. Ini juga kita lakukan pembinaan bagi ananda yang berbakat di bidang sains, maka kita akan latih, targetnya adalah bisa ikut di Olimpiade Sains Nasional. Selanjutnya, bagi ananda yang berbakat di olahraga juga bisa dikembangkan potensi di sini. Juga kita akan lakukan pembinaan dan targetnya kita bisa ikut dan juara di O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Kemudian yang ke-10, tujuan kita adalah tumbuhnya kecintaan membaca buku atau literasi yang bermanfaat. InsyaAllah juga tahun ini perpustakaan kita berbenah dan InsyaAllah kita berharap pustaka kita ini memang menjadi pustaka terbaik, ya, di Kota Pekanbaru ini. Kita berharap ananda mencintai pustaka, mencintai buku, dengan membacanya, dan kita sudah menyiapkan program-program untuk meningkatkan minat baca ananda tersebut. Anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk struktur kurikulum kita ada 10 mata pelajaran nasional yang kita ajarkan di sini, ditambah dengan 2 mata pelajaran kekhasan sekolah kita. Adapun 10 mata pelajaran nasional adalah pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam sepekan, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam sepekan, bahasa Indonesia 6 jam sepekan, matematika 5 jam sepekan, ilmu pengetahuan alam 5 jam sepekan, ilmu pengetahuan sosial 4 jam sepekan, bahasa Inggris 4 jam sepekan. Itu adalah kelompok A. Kemudian di mata pelajaran kelompok B-nya ada seni budaya 3 jam sepekan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam sepekan, dan 1 jam dari 3 jam PJOK ini kita laksanakan, ya, untuk silat. Jadi silat menjadi salah satu mata pelajaran wajib di sekolah kita ini untuk PJOK. Kemudian 2 jamnya lagi adalah prakarya. Kemudian untuk mata pelajaran kekhasan sekolah kita ada Al-Quran dan bahasa Arab. Al-Quran 4 jam sepekan, dan guru kita ada 5 orang, ya. Untuk kelas 7 yang akan masuk nanti insyaallah 4 orang, ya, satu kelasnya. Jadi ananda akan dibimbing setiap belajar Al-Quran, satu guru membimbing sekitar 7 sampai 8 orang ananda. Kemudian bahasa Arab 1 jam sepekan. Selanjutnya untuk ekstrakurikuler ini ada kegiatan pramuka, ya, ini ekskul wajib yang ananda ikuti. Jadi untuk mata pelajaran nasional dan kekhasan sekolah ini kita laksanakan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 7.00 sampai pukul 16.30 pada asar. Sedangkan untuk ekstrakurikuler kita laksanakan hari Sabtu, ya, pukul 07.30 sampai pukul 11.30. Ya. Untuk ekstrakurikuler ananda bisa wajib mengikuti ekskul pramuka ditambah satu lagi ekskul pilihan. Dan juga kita ada
insyaallah ya BK ya, bimbingan dan konseling. Nah, tadi Ustaz sudah menyinggung sedikit tentang guru PA. Apa sih tugas guru PA itu? Ya. Banyak sekali tugas guru PA. Di antaranya adalah membina akhlak siswa dalam lingkungan sekolah dan di rumah dengan bekerja sama dengan orang tua dan wali kelas ya. Jadi ketika ananda misal khilaf sehingga perlu pembinaan akhlak, maka guru PA yang pertama sekali akan melakukan pembinaan. Yang kedua, tugas guru PA adalah menerima setoran 3 baris Al-Quran setiap hari. Ini yang Ustaz jelaskan tadi. Kemudian juga tugas guru PA adalah menerima setoran kosakata atau vocab ya. Dan ini menjadi tiket pulang ananda untuk sore harinya. Jadi ananda tidak boleh pulang sampai menyetorkan kepada guru PA itu kosakata bahasa Inggris atau vocabnya ya, minimal 3 atau 5 kosakata setiap harinya. Ini kalau pelajarannya normal ya, kalau kita ananda belajar di sekolah. Kemudian juga tugas guru PA adalah memeriksa buku monitoring. Jadi ananda nanti mendapatkan buku monitoring, di sana memuat laporan ibadah ananda dan guru PA memeriksanya serta menindaklanjutinya hasil dari buku tersebut. Misalnya ananda mengisi di situ ada kolom sholat berjamaah. Misalnya subuh hari ananda misalnya sholatnya di rumah. Ini akan ditindaklanjuti oleh guru PA. Kenapa ananda sholat di rumah? Mungkin dihubungi orang tuanya. Kalau mungkin sakit atau ada uzur ya. Tapi kalau tidak ada uzur kita akan nasihati supaya untuk sholat di masjid ya. Kecuali ada uzur atau rukhsah yang diberikan oleh agama kita. Kemudian juga tugas guru PA lainnya adalah ananda bisa menerima setoran atau ananda bisa menyetorkan hadis Arba'in An-Nawawi kepada guru PA-nya. Nah, kita masuk pada slide berikutnya adalah tentang kegiatan pengembangan diri. Jadi ananda bisa di sini mengembangkan bakat dan minat ananda sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Ada ekskul tahsin, tahfiz, ya, ada TIK, futsal, badminton, Arabic club, English club, olimpiade sains, olimpiade matematika, taekwondo dan silat. Silakan Anda pilih ekskul itu. Tapi yang wajib adalah ekskul pramuka. Ya. Kemudian pembiasaan penerapan nilai Islam dan karakter bangsa. Di sekolah kita juga kita juga melakukan pembiasaan. Di antaranya membiasakan ananda untuk membaca dan menghafal Al-Quran setiap hari. Ini dengan adanya program setoran 3 baris tadi. Kemudian program menghafal hadis Arba'in An-Nawawi. Yang ketiga membiasakan peserta didik untuk sholat berjamaah. Ini kita pantau melalui buku monitoring. Kemudian yang keempat membiasakan peserta didik untuk selalu berzikir setiap memulai aktivitas seperti zikir setelah sholat, zikir pagi petang. Ya, buku zikir pagi petang sudah kita bagikan kepada ananda waktu open house. Silakan ya, ketika pagi jangan lupa zikir paginya, ketika petang juga demikian supaya kita terhindar dari segala mara bahaya. Yang kelima, membiasakan peserta didik melaksanakan sholat duha. Jadi di istirahat pertama itu juga sebelum ke kantin, kalau ananda sekolah sudah normal, itu juga kita terlebih dahulu melaksanakan sholat duha. Kemudian membiasakan peserta didik untuk menjaga adab selama di masjid. Yang ketujuh, siswa bergiliran untuk azan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kesiswaan. Jadi ananda di sini azannya bergantian. Ya, semua mendapat jatah yang sama insyaallah. Yang kedelapan, siswa bergiliran untuk menjadi moderator dan memberikan kultum setelah sholat zuhur. Kemudian yang kesembilan, membiasakan peserta didik untuk menjawab azan. Yang kesepuluh, membiasakan peserta didik melaksanakan sholat sunat rawatib, terutama ya sholat sunnah 12 rakaat ya. Yang insyaallah kalau kita rutin melaksanakannya, dijanjikan ya Allah akan buatkan kita rumah di surga, yakni 2 rakaat sebelum subuh
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat lagi setelah isya. Kalau kita rutin melaksanakan sholat sunnah rawatib ini, insyaallah fadilahnya adalah insyaallah Allah akan buatkan kepada kita rumah di surga kalau kita benar-benar ikhlas mengerjakannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembiasaan selanjutnya adalah membiasakan peserta didik untuk selalu jujur dalam setiap ucapan dan perbuatan. Kemudian membiasakan peserta didik untuk disiplin. Membiasakan peserta didik menggunakan kata-kata yang baik dalam berbicara kepada semua warga sekolah. Kemudian membiasakan peserta didik tidak menghina dan mengejek teman. Jadi ananda dan juga dalam hadis arba'in juga dikatakan di sana, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, jadi hadis yang telah kita hafal tentu diharapkan nantinya diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pembiasaan selanjutnya saling berjabat tangan dan mengucapkan salam apabila bertemu. Ini kalau kondisi normal, ya. Kemudian memungut sampah yang berserarak dan menaruh di tempat sampah yang telah disediakan. Kemudian senyum, salam, sapa, santun, sopan, serius, ya. Ini juga pembiasaan yang kita lakukan ketika bertemu dengan tamu, senyum. Assalamualaikum, apa yang bisa kita bantu, dan seterusnya. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran dan setelah pelajaran berakhir. Kemudian juga kita melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, kita sekarang masuk pada beban belajar. Dalam pembelajaran normal, 1 jam pelajaran di tingkat SMP sebagaimana yang diatur oleh peraturan menteri adalah 1 jamnya 40 menit. Di dalam kondisi Covid ini, karena kita belajar daring, kita atur 1 jamnya menjadi 25 menit. Jadi kita dalam daring ini belajar dari pukul 7.15 sampai sebelum zuhur. Karena kita menggunakan media laptop atau HP. Kalau kita buat normal, tentu akan membuat mata ananda jenuh, ya, capek, letih, ya, karena seharian berinteraksi dengan laptop atau HP, ya, dan alasan-alasan lainnya, sehingga untuk pembelajaran daring ini kita laksanakan 1 jam pelajarannya adalah 25 menit, ya. Kalau misalnya matematika 5 jam berarti 125 menit, ya, 1 harinya. Baik, kita lanjut kepada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kita menggunakan kurikulum 2013. Ada 3 aspek yang kita nilai: pengetahuan, ya, kemudian keterampilan dan sikap. Untuk pengetahuan dan keterampilan, setiap mapelnya itu minimal nilainya adalah 75, sedangkan sikapnya minimal baik. Kemudian untuk ekskul pendidikan kepramukaan juga minimal baik, ya. Nah, untuk prinsip penilaian, kalau untuk sikap ini ada jurnal gurunya, ya. Ada penilaian sikap jurnal, ya, melalui observasi guru. Kemudian juga ananda juga bisa menilai diri sendiri dan penilaian antar teman. Kemudian untuk pengetahuan ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian untuk penilaian keterampilan ada penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas, nah, ananda naik kelas apabila memenuhi syarat, ya. Ada 4 syaratnya, ya. Tentu setelah melalui rapat dewan guru di setiap menjelang akhir tahun pelajaran. Yang pertama syaratnya adalah ananda menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Ya, jadi ananda memiliki rapor yang lengkap baik semester 1 maupun semester 2. Yang kedua, ananda memiliki nilai deskripsi sikap minimal baik. Yang ketiga, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM atau belum tuntas. Yang keempat adalah nilai ekstrakurikuler pendidikan pramuka minimal baik, karena ekskul pramuka ini ekskul wajib. Jadi dia menjadi
syarat kenaikan kelas juga. Jadi kalau misalnya Ananda mendapatkan di semua mata pelajaran nilai pengetahuan dan keterampilannya A semuanya, tetapi sikapnya C, semua guru sepakat menilai sikapnya C, maka Ananda tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Karena sikap merupakan hal yang utama yang dinilai. Yang berikutnya juga, kalau sikapnya baik, tapi semua mata pelajarannya ya tidak tuntas, lebih dari 2 mata pelajaran tidak tuntas, maka juga tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Atau nilai pramukanya C karena tidak pernah hadir, nah, maka juga tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Oleh karena itu, pada Ananda untuk serius dalam belajar, tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Ada masanya kita serius belajar, ada juga mungkin waktu kita istirahat dan luruskan niatnya. Saatnya kita adalah menanam sehingga besok kita memenuhi hasil yang memuaskan. Demikianlah yang bisa Ustaz sampaikan tentang kurikulum kita. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Ananda untuk pengenalan sekolah kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini segera Allah angkat sehingga kita bisa kembali ke sekolah dengan normal. Dan tentu kalau kita sekolah normal, target-target yang telah kita susun akan mudah kita capai ya. Jadi sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah kita ini sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala. Demikianlah yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kelemahan diri kami. Akhirnya Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.